Backup data itu penting untuk dilakukan, tapi apakah ada cara yang paling benar untuk melakukan backup? Kalau kamu udah sering nonton video saya, terutama video-video yang ngebahas tentang storage drive gitu ya, mungkin udah nggak asing dengan warning saya tentang rajin-rajin backup data penting kamu. Walaupun kamu bilang pakai SSD yang mahal sekalipun atau pakai SSD yang murah, semuanya punya kemungkinan rusak, jadi tetap harus rajin di backup. Nah, tinggal kalau kita bicara tentang backup, apakah saya ngopi nih data utama ada di sini, terus saya copy ke sini, itu udah cukup? Apakah sudah bisa disebut sebagai backup yang baik? Ya, sebenarnya udah. Dengan kamu mengcopy data, itu berarti sudah ada backupnya gitu kan. Tinggal cukup atau enggak. Tidak ada patokan pasti, tidak ada aturan bakunya bahwa kalau bikin backup itu harus sekian kali, harus setiap berapa minggu sekali. Itu tidak ada. Karena kalau kita bicara tentang data orang yang suka ngegame dan nggak ada kegiatan lain yang penting gitu ya, itu datanya boleh dibilang nggak terlalu penting sih. Soalnya mau master gamenya sekalipun, mau yang udah diinstal, itu kalaupun sampai rusak harddisknya masih bisa download lagi. Tapi kalau kamu kerja di satu perusahaan di mana data-data perusahaan itu adalah data-data penting, jadi untuk perusahaan gede itu dia udah melakukan riset selama bertahun-tahun, di mana researchnya itu mengeluarkan dana yang nggak sedikit, jutaan dolar misalkan, itu berarti data yang mereka simpan di harddisk yang mungkin cuma 1 tera nilainya bisa sampai ratusan juta dolar. Terus untuk orang-orang pribadi seperti kita yang udah terbiasa nyimpan foto-foto kenangan, ini adalah barang yang tidak ada nilainya. Bukan tidak ada nilainya, tidak ternilai. Soalnya yang namanya foto itu momennya tidak bisa diulang lagi. Dan akhirnya kembali lagi, tiap orang punya prioritas berbeda terhadap data yang mereka simpan di PC ataupun di laptop. Cuma kalau kita kembali bicara tentang backup itu nggak murah, butuh biaya yang lumayan gede sih ya. Nah, apakah kamu termasuk orang yang rela untuk keluar duit jutaan rupiah rutin hanya untuk melakukan backup data? Walaupun dibilang nggak ada aturan baku, tapi tadi semakin banyak adalah semakin bagus. Tapi kalau untuk bicara tentang guidance, ini di sini ada satu hal yang pernah saya baca tentang backup data, di mana kuncinya adalah 321. 321 ini bukan aturan baku, sekali lagi, ini adalah seperti kita bikin jargon aja, seperti bicara orang kalau jaga kebersihan itu pakai 3M. Yang pertama, 3 itu adalah berarti kita harus punya 3 copy data minimal. Jadi ini adalah 1 data utama, terus kamu perlu bikin at least 2 lagi, 2 kopinya yang sama persis gitu ya. Jadi in case ada salah satu dari ini rusak, datanya masih ada 2 dan kamu perlu bikin 1 lagi. Jadi kalau yang ini udah nggak bisa dipakai, bikin 1 lagi. Pokoknya harus dijaga ada 3 kopi di setiap waktu. Kemudian angka 2 itu artinya adalah bahwa datanya harus disimpan di 2 media yang berbeda. Jadi kalau kamu pakai 1 SSD nih, terus data pentingnya kamu simpan di C, habis itu kamu bikin partisi di sini, partisi D, terus data tadi dari C di copy ke D. Itu namanya bukan backup, bre, karena kalau sampai SSD-nya rusak, ya udah mau di C mau di D hilang semua. Jadi 2 tadi maksudnya adalah kamu perlu copy datanya ke storage yang berbeda. Jadi C sama D semuanya di copy ke sini. In case ini rusak atau yang baru ini rusak, masih ada salah satunya dan kamu perlu bikin copy baru lagi. Pokoknya harus ada 2 storage drive yang berbeda. Terus angka 1 yang terakhir itu artinya kamu harus punya at least 1 offsite backup. Offsite pakai T, bukan pakai D. Kalau pakai D itu tentang sepak bola. Offsite ini maksudnya adalah data backupnya tadi disimpan di lokasi yang berbeda. Jadi kalau kamu PC-nya ditaruh di rumah, berarti data backupnya ini nggak boleh disimpan di rumah. Jaga-jaga seandainya di rumah atau di kantor itu terjadi bencana alam, atau kamu kena serangan virus di mana virusnya menyebar di semua PC yang ada di kantor itu. Yang satu yang ada di luar itu masih aman. Itu namanya adalah offsite backup. Dan itulah guidance basicnya tentang bikin backup data 321 tadi. Nah, kemudian selanjutnya nih, ada yang bilang bahwa backup itu salah satunya perlu dilakukan di cloud. Apakah benar seefektif itu? Jadi di saat kita bicara tentang cloud storage, itu kita bukan menyimpan data di langit, bukan di awan, bre. Tidak ada namanya cloud storage. Cloud storage, online storage, itu semuanya artinya adalah kita nyimpen data pribadi di PC-nya orang lain. Bisa
Bisa gratis, bisa bayar. Apakah bagus? Ya bagus-bagus aja sih, terutama kalau kamu pakai layanan cloud atau online backup yang memang udah terkenal gitu ya. Soalnya kalau nggak terlalu terkenal itu ya bukannya nggak bisa dipercaya, tapi in case ternyata perusahaannya kurang bisa bertahan dan akhirnya bangkrut, ya data kamu terancam hilang juga. Jadi ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum kamu memilih untuk melakukan online backup. Yang pertama tadi, datanya itu bukan disimpan di awan bre, tapi di PC-nya orang lain. Artinya kalau kita bicara resiko pencurian data akan selalu ada. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang datanya sensitif banget, yang nggak boleh sampai bocor ke orang lain, berarti melakukan cloud backup ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Soalnya kalau kita bicara cloud tadi, itu secara sadar kita nyerahkan data kita ke orang lain. Kalau di sana ada orang yang nakal ngelihat data walaupun dia bilang dienkripsi dan segala macam, ya mana kita tahu sebenarnya di sana seperti apa kan? Termasuk pertimbangkan soal biaya. Saya nggak bisa menyarankan kamu membackup data menggunakan layanan yang gratisan. Pertama karena kapasitasnya terbatas. Terus yang kedua adalah tentang technical support. In case terjadi sesuatu, kalau kamu adalah pengguna gratisan, itu biasanya dapat prioritas yang sekian lah ya. Nggak terlalu diperhatikan sama penyedia layanannya. Beda kalau kamu pakai layanan yang berbayar. Cuma kalau berbayar, perhatikan tentang biaya yang perlu kamu keluarkan. Karena kalau pakai storage drive yang 1 atau 2 tera gitu ya, kamu langganan tiap tahun, itu uang yang kamu keluarkan untuk langganan 1 tahun itu udah cukup untuk beli hard disk 2 tera sendiri yang bisa kamu pakai selamanya. Jadi pertimbangkan apakah kamu punya budget untuk itu. Apakah datanya sepenting itu untuk kamu akhirnya rela keluar duit rutin setiap tahunnya. Kemudian kalau kita memutuskan untuk melakukan backup sendiri aja di rumah, gimana cara melakukan backupnya? Apakah cukup copy paste? Soalnya kalau kamu tadi datanya di sini, kamu copy manual, copy paste ke sini, ya itu udah terhitung backup sih. Tapi apakah cukup aman? Ternyata tidak juga. Karena proses mengcopy data dari satu storage ke storage yang lain, ini ada banyak resikonya. Dan ini seringkali resikonya itu kita nggak sadar bahwa yang kita lihat semuanya sudah tercopy, tapi ternyata ada beberapa data yang tidak tercopy dengan sempurna dan akhirnya nggak bisa dibuka. Dan ini adalah hal yang sangat wajar terjadi. Jadi kalau kamu bertujuan untuk melakukan tadi backup dari satu storage ke storage yang lain, itu kalau bisa sih bukan dengan cara copy paste. Kalau tadi kita bicara bahwa kamu perlu menyimpan di 3 storage yang berbeda, berarti bisa aja nih biar gampang, yang satu kamu lakukan copy paste manual, yang satunya jangan copy paste tapi menggunakan sistem clone. Jadi kalau copy paste tadi tiap data di copy satu-satu, sektornya terserah mereka mau ditaruh di mana waktu mengcopy datanya. Kalau clone beda. Saat kamu melakukan clone itu berarti dari sini bukan di copy sih, tapi diduplikat sektor by sektor, yang akhirnya hasilnya nanti adalah 1:1. Dan sebelum proses clone-nya berakhir, ini sudah akan dipastikan bahwa semua data sudah diverifikasi dan memang benar-benar komplit, benar-benar tercopy sempurna. Tapi untuk melakukan clone, udah pasti kamu butuh bantuan software lagi bre. Dan yang biasa saya pakai untuk melakukan pekerjaan seperti itu udah jadi satu paket di satu software yang biasa saya pakai untuk memanage partition. Namanya adalah ISAS Partition Master. Jadi sebenarnya ini adalah software untuk memanage storage drive, di mana salah satunya adalah membuat clone. Tapi selain bikin clone, dia punya banyak fungsi lain yang sangat membantu, terutama kalau kamu adalah teknisi yang sering berkutat dengan troubleshoot PC dan juga laptop. Kita bisa mengatur partisi seperti resize, merge, terus convert MBR GPT atau sebaliknya tanpa menghilangkan data, convert basic to dynamic disk atau sebaliknya tanpa menghilangkan data, merecover partisi yang hilang, membuat bootable media, sampai toolkit lengkap untuk troubleshoot Windows. Bisa bikin USB drive untuk reset password Windows, boot repair kalau Windowsnya nggak mau booting, rebuild MBR, dan banyak lagi lainnya. Tapi di sini kita fokuskan dulu untuk clone disk atau partition clone untuk keperluan membuat backup. Caranya gampang banget karena di sini petunjuk pemakaiannya juga udah jelas gitu ya. Kamu bisa pilih clone disk atau clone partition, pilih disk atau partition yang mau di cloning, terus pilih storage tujuan, dan udah next aja, semuanya akan jalan sendiri. Dan tadi bedanya copy paste manual dengan clone adalah kalau copy paste manual ada kemungkinan beberapa data nggak bisa tercopy sempurna. Dan kita nggak mungkin nyobain satu-satu karena file yang di copy sekali backup itu bisa ribuan gitu ya.
Sedangkan dengan sistem clone ini di akhir nanti akan dipastikan bahwa setiap sektor udah terduplikat sempurna dan bahwa hasilnya nanti adalah disk atau partition yang benar-benar 1:1. Nah, sekarang tambahan dikit untuk ISAS Toolkit yang tadi udah sempat saya singgung sedikit tentang password reset dan segala macam ya. Jadi di sini ISAS akan membuat bootable media lewat flash drive yang isinya canggih banget, bre. Kita lihat nih, ini PC-nya lagi booting pakai USB media yang udah dibuat lewat ISAS Partition Master. Dan saat kita masuk langsung disambut dengan Partition Master WinPE Edition. Jadi ceritanya, flash drive ini bisa dijalankan walaupun Windows kamu error atau bahkan nggak ada Windows-nya sekalipun, kamu bisa tetap booting pakai flash drive ini ya. Di sini ada banyak banget yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah password reset. Jadi begitu dijalankan, dia akan langsung ngedetect Windows-nya ada di partisi mana dan kita tinggal pilih aja user account mana yang mau kita reset passwordnya. Dan prosesnya gampang banget, kamu tinggal klik next aja dan semuanya bisa diproses dengan cepat sekali. Termasuk kalau Windows kamu error, terus nggak mau booting, nggak mau masuk ke Windows gitu ya. Di sini kamu bisa pilih boot repair. Terus udah tinggal klik repair aja dan dia akan jalan otomatis benerin Windows-nya dan udah selesai. Dan ini sekali lagi, jadi walaupun PC kamu nggak bisa masuk ke Windows, error gitu ya, masuk ke BIOS terus, kamu tetap bisa masuk ke flash drive ini, USB media ini, kemudian jalanin boot repairnya. Dan kalau kamu pengen nyobain semua ini, kamu tinggal klik aja linknya ada di deskripsi. Dan semuanya gratis. Silahkan cobain dulu. Terus udah, kalau emang cocok baru silahkan langganan atau sekali beli. Karena ini semua akan sangat membantu kamu, terutama untuk para teknisi yang berkutat dengan troubleshoot PC. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah tentang jadwal melakukan backup. Karena backup itu nggak cukup cuma satu kali. Kalau kita bekerja berarti setiap hari itu data akan terupdate. Nah, kira-kira gimana yang perlu dilakukan? Apakah sebulan sekali? Ya sebenarnya tergantung seberapa sering kamu mengupdate data-data pekerjaan ya. Tapi kalau misalkan kamu di kantor, nggak ada salahnya kamu bikin backup rutin mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan untuk membuat backup ini kita perlu melakukan versioning juga. Jadi kalau misalkan tadi dalam 1 bulan kamu mau bikin 4 backup setiap minggu, jadi di awal itu adalah versi 1.0 misalkan. Terus di minggu kedua, ini versi 1.0 ini udah diupdate nih ya, udah kamu terusin pekerjaannya. Nah, nanti yang di minggu kedua itu kamu bikin versi 2.0. Yang lama backupnya jangan ditimpa, bre. Jadi in case dalam 1 minggu ternyata progres pekerjaannya ada yang salah, kamu udah punya backup versi yang lama, tinggal dibenerin. Soalnya kalau udah terlanjur semuanya ditimpa, nggak bisa diulang, bre. Nah, kemudian kalau kita mau backup, lebih baik ke storage internal atau eksternal. Sebenarnya sama aja. Cuma kalau bisa, tempat untuk menyimpan backup ini jangan terlalu sering diakses. Jadi untuk storage drive yang akan kamu gunakan sebagai media backup, nggak ada salahnya begitu udah selesai dipakai untuk membackup, langsung dicabut aja nggak masalah. Tapi bukan terus ditinggal gitu aja ya. Barang yang sudah kamu cabut tadi, tetap perlu dikontrol kualitasnya. Jadi mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali yang udah kamu cabut tadi, colokin lagi ke PC, kemudian dicek satu-satu apakah data yang tersimpan masih bagus atau enggak. Dan kurang lebih itu soal backup. Mungkin nggak semuanya bisa tercover di sini. Kalau kamu punya cara backup yang lebih bagus lagi untuk melengkapi yang sudah saya sampaikan, bisa kamu share aja di kolom komentar. Tapi yang pasti backup data ini bukan sesuatu yang mudah, butuh effort lebih dan butuh biaya yang lebih. Kira-kira apakah data kamu cukup penting untuk terus-terusan di backup?